Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Al-Qadri. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu tugas sistem operasi. Yaitu yang pertama adalah sinkronisasi. Pembahasan problem critical section, terus sinkronisasi hardware, smartphone, problem klasik sinkronisasi. Mengapa sinkronisasi? Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsisten data akibat ada akses data secara konkret. Diperlukan adanya suatu mekanisme untuk memastikan urutan atau penggiliran pengaksesan data yang saling bekerja sama sehingga terjadi sinkronisasi. Problem critical section. Critical section adalah sebuah segmen kode dari sebuah proses yang mana sumber daya diakses bersama. Solusi untuk mengatasi masalah critical section yaitu yang pertama atau A, mutual eksklusif, yang kedua atau B, brownet waiting, yang ketiga progress. Sinkronisasi hardware. Dalam sinkronisasi harus bersifat mutual eksklusif adalah sebuah cara yang menjamin jika sebuah proses sedang menggunakan variabel atau berkas yang digunakan bersama, memproses lain akan dikeluarkan dari pekerjaan yang sama. Sinkronisasi hardware. Masalah klasik sinkronisasi. Terdapat 3 masalah klasik pada sinkronisasi, yaitu 1. Brownet buffer problem, yang kedua Rider waiter problem, yang ketiga Dinning philosopher. Brownet buffer sendiri adalah suatu struktur data yang mampu menyimpan beberapa nilai dari mengeluarkannya kembali ketika diperlukan. Rider problem. Masalah riders atau writers adalah salah satu masalah sinkronisasi klasik yang sering digunakan untuk mendiskusikan dan membandingkan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi. Dinning polypairs problem. Dinning polypairs problem merupakan salah satu masalah klasik dalam sinkronisasi. Dinning polypairs problem dapat diilustrasikan sebagai berikut. Terdapat 5 orang filosof yang sedang duduk mengelilingi sebuah meja makan. Bab 2 atau yang kedua adalah deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana 2 proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Mencegah deadlock. Tiap proses harus meminta sumber daya yang diperlukan sekaligus dan tidak berlanjut sampai semuanya diberikan. Jika proses telah sedang memegang resource tertentu untuk meminta berikutnya, proses harus melepaskan dulu resource yang dipegangnya. Beri pengurutan linear terhadap resource pada semua proses. Bab 3 atau yang ketiga, manajemen memori nyata. Manajemen memori nyata. Memori adalah pusat kegiatan pada komputer karena setiap proses yang eksekusi harus berada memori terlebih dahulu. Sistem operasi bertugas untuk mengatur penggunaan memori untuk banyak proses. Sebelum masuk ke memori, suatu proses harus menunggu. Hal ini disebut input code. Tujuan manajemen memori.
meningkatkan kualitas CPU. Yang kedua, data dan instruksi dan diakses lebih cepat di memori. Kapasitas terbatas jadi harus efisien. Yang keempat, manajemen memori virtual. Memori virtual, yang pertama, program yang dijalankan harus di memori utama. Yang kedua, masalah jika program lebih besar dari memori utama yang tersedia. Yang ketiga, solusi. C-nya itu adalah solusi. Overlay memori virtual. Konsep overlay adalah program dipecah menjadi bagian-bagian yang dimuat di overlay yang belum dieksekusi, disimpan di disk dan akan pindah ke memori jika diperlukan. Overlay akan dieksekusi merupakan teknik lama. Konsep memori virtual. Memori virtual adalah kemampuan mengamati ruang memori melebihi memori utama yang tersedia. Pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang namanya Ford Hertgam tahun 1961 untuk sistem komputer ATIAS di salah satu universitas Manchester, Inggris. Gagasan memori virtual adalah ukuran gabungan program data dan stak melampaui jumlah memori fisik tersedia. Yang kelima, konsep dasar sistem komputer. Definisi: komputer suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengelola input, memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer. Terdapat 3 istilah penting, yaitu input data, pengelola data, dan informasi output. Pengelolaan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengelolaan data elektronik PDE atau Electronic Data EDP. Struktur komputer. Struktur komputer 4 komponen pokok sistem komputer. Yang pertama, pemroses. Yang kedua, memori utama. Yang ketiga, perangkat masukan dan keluaran. Yang keempat atau yang terakhir, interaksi antar komponen. Pemroses CPU. Pemroses atau disebut CPU berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengelolaan data. Pemroses melakukan kerja dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama. Yang kedua, mendekodekan instruksi menjadi proses-proses sederhana. Yang ketiga atau yang terakhir, melaksanakan proses-proses tersebut. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena saya juga masih banyak belajar, teman-teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.